Wayahe wayahe Indonesia maju, Prabowo Gibran. Indonesia maju bersama Gus Miftah. Dan kepada hadirin yang berada di sini dipersilakan untuk berdiri sejenak. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami persilakan untuk berdiri. Berdiri di tempat saja ya. Baik, sikap sempurna, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, dan hadirin mohon untuk duduk kembali. Monggo. Gus Miftah. Tapi tidak mencintai negara. Dalam bentuk apa? Menjelek-jelekan pemerintah, menjelek-jelekan orang. Saya kemas dalam obrolan ringan soal kebangsaan. Dan menjelek-jelekan negara ini negara kafir. Ibunya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shallu 'alan nabi Muhammad. Allahumma sholli salatan
kamilatan wa salim salaman taman tanhalu bihil qadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin mi'adadin kulli ma lumilak. Sallu ala Nabi Muhammad. Semua yang hadir saya doakan mudah-mudahan yang sakit disembuhkan, yang susah disenangkan, yang sedih dibahagiakan, yang bermasalah disolusikan, yang berhajat dikabulkan, yang berhutang dilunaskan, yang jomblo segera dinikahkan, yang suka ngeslot segera dimatikan. Bila langit punya pelangi untuk dibanggakan, yakinlah Gus Miftah punya orang Wonogiri untuk dipertahankan. Saya senang sekali hadir malam hari ini, bisa sowan kepada Bapak Ibu Wonogiri yang dikatakan orang yang jauh dari ratu tapi dekat dengan batu. Tapi yakinlah, orang yang dekat dengan batu insya Allah hatinya lebih tulus dan mulia. Maka terima kasih atas hadirnya walaupun duduk apa adanya, bahkan di situ nggak pakai tikar apapun. Insya Allah pulang pengajian little body, sini teka telah kelebon wedi. Saya mau ngaji, saya tidak akan berkampanye. Karena saya nggak perlu teriak-teriak saya orangnya siapa, karena Anda pasti sudah tahu kalau Gus Miftah itu kiainya Pak Prabowo. Gemoy. Jadi begini, ada banyak pertanyaan ke saya begini, Gus Miftah itu keluar dari zona nyaman, artinya apa? Gak usah ngurusi capres, Gus Miftah itu hidupnya udah enak, kenapa harus mencari tantangan baru? Yang pengen saya sampaikan yang pertama, saya itu punya guru. Ada 2 guru yang hari ini pendapatnya pasti saya pakai. Ada berapa guru? 2. Berapa guru? 2. Anda mau suka 1, 2, atau 3, tapi kalau ngerokok pasti begini. Panggah ngene lah ngerokok ya. Mosok ngerokok ngene mesti ngene. Nyekel rokok ngene ra. Apa meneh ngene ora iso ngerokoke kok. Mesti ngene, betul? Sepek. Lah, kowe arep nyekel ngerokok ngene. Ora iso. Rokok mesti ngene ya ra. Daripada kowe ngene-ngene ya. Aku ngerti rupanya bocah iki. Komunitas pecinta susu tanpa gelas. Bengi dimimiki awan kon nguli. Ya.
Siapa dua guru yang saya maksud? Guru yang pertama, saya mengatakan guru yang pertama, bukan yang ke satu. Yang pertama, Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Mungkin Anda semua tahu kedekatan saya dengan Habib Lutfi. Saya ikut Habib Lutfi nyantri sama beliau sejak saya miskin, gak punya apa-apa. Walaupun sebenarnya mbah saya itu kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 9. Sentek-entekan. Tapi gak ada masalah, Le. Kalau kamu dilahirkan sebagai orang yang tidak mampu, satu hal yang perlu kamu ingat, Allah akan memampukan bagi hambanya yang tetap mau berusaha dan berikhtiar. Maka ini saya lihat wajah-wajah sukses. Bagaimana caranya? Sabar. Sabar itu indah. Indahnya kapan? Ya sabar saja. Kayak saya kemarin dicurhati, Gus, kenapa rumah tangga saya rumit? Iya, kalau rumah tangga itu pasti rumit. Karena kalau sederhana namanya rumah makan. Tapi ada nggak suaminya yang selalu ngajak susah, Bu? Kalau ada suami yang selalu ngajak susah, bisikan kalimat di telinganya, Mas, ini sebenarnya rumah tangga apa rumah duka? Kalau saya haram menyengsarakan istri saya, karena kita punya prinsip, istri hebat itu istri yang mau diajak sengsara oleh suaminya. Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Makanya istri saya pasti happy, Bu, karena selalu saya ajak happy. Istri saya nggak pernah cemberut. Istri saya pasti happy, karena kalau saya mau berangkat ngaji langsung saya kasih ATM. Tapi begitu pulang uangnya utuh. Kenapa? Karena PIN yang nggak saya kasih. Begitu dodol-dodolan dhisik, Cuk, orang isro wae. Membing aja es. Emangnya aku cowok apa? Harusnya kamu penjual es itu yang optimis, karena cepat atau lambat pasti cair. Ora cair, es ya cair otak ya. Yo didol dhisik kono malah gas gus. Oh ya aku bapakmu, Cuk. Sandet ra iso ngaceng kowe. Ono ngaji, Gus. Kan aku jadi zizi. Jai. Aku ngaji mangkat dhewe cek nggawa Mas Deni Caknan malah es. Tapi percayalah, semua minuman keras itu haram. Satu-satunya minuman keras yang boleh dikonsumsi adalah es batu. Ora percaya keletakan cangkem. Nah, kenapa dengan Habib Lutfi? Ini ases tak ajar. Sabar. Kayak aku ingin pondok pas istirahat, ono bakul bakso liwat ning arep madrasah diniyah tak celuk, Mas Reni, baksonya masih tasik kata Gus. Ya kono ge didol aku ya. Masa ya kon borong. Santai wae, Cah. Kalau anjine payu lah ya payu. Pedagang itu kewajibannya menjual. Yang mendatangkan pembeli itu Allah. Jadi kamu gak usah susah. Payu ya alhamdulillah, ya payu ya Rasulullah, ngono wae ta, repot. Iya, halah. Tolong mas, kalau minum es teh tolong gulanya nggak usah diaduk, supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa, kayak cangkemnya pacarmu. Iya. Ya seminimal saya kayak cangkemnya caleg lah. Iya. Betul. Wah, ya nanti kalau saya jadi, Mbak, kalau jadi, begitu jadi lali. Podo jenengan matamu kayak aku caleg. Gue tak suwanat mateng loh. Lalu aku bukan caleg, karena aku sukanya ndulek. Aku kemarin ke TPS, ke bilik suara, lihat gambarmu nggak ada, ternyata gambarmu ada di hatiku. Ya. Tapi bohong.
Nah, kenapa dengan Habib Lutfi? Yang pertama begini, saya ikut Habib Lutfi sejak tahun 2000. Sejak saya miskin nggak punya apa-apa. Sejak pertama kali saya ketemu beliau, saya sudah dipanggil juragan. Saya miskin nggak punya apa-apa. Saya ingat betul waktu itu pinjam uang 50.000 untuk sowan kiai, untuk sowan abah di Pekalongan. Anak saya butuh susu. Saya bilang sama istri saya, Beb, saya kalau sama istri sangat romantis. Istri saya kebetulan manggil saya Say. Bukan sayang sih, syaitonir rajim. Kenapa, Bah? Saya utang uang 50.000, saya mau ke Pekalongan sowan Habib Lutfi. Istri saya bilang, ini anaknya nggak punya susu, Bah. Sudahlah, masa ya telat ngombe susu mati. Ora. Saya akhirnya berangkat ke Pekalongan. Lihat wajahnya orang soleh itu sudah bahagia. Makanya kawan-kawanku ya, kalau awak-awakmu hatimu rodok bruwet lho wis sowan kiai. Minimal nyawa wong soleh iki insyaallah tenang. Lah wong kowe atine bruwet malah mangku LC ya. Wonge ya teko. Ya melu guyu. Biasanya rambutnya dicat biasanya. Nah, wih rambutmu mau cat, ngisor dhuwur. Saiki suwe-suwe medeni iki. Nggo suwe-suwe iso mencolot panggung merkosa aku lho. Oh, cangkeme gayane ra doyan. Alah. Kowe mambengi mbayangke aku yang gaya. Gayane ra doyan. Radian orang mapan nyoh. Nah, saya pulang ke Jogja. Anak saya jam 2 malam nangis, Bu. Kenapa? Karena nggak punya susu. Karena saya nggak kuat beliin susu. Bahkan sekedar membelikan susu untuk anak saya nggak mampu. Tapi saya nggak berkecil hati. Ya memang itu hidup yang harus saya jalani. Dan dari dulu saya itu paling anti utang. Saya nggak mau utang. Karena utang itu bagi saya, mohon maaf, menjauhkan yang dekat. Karena orang utang itu wajahnya melas, kalau disuruh bayar males. Betul? Kalau mau utang wajahnya lebih manis dibandingkan madu, tapi kalau ditagih lebih menakutkan daripada Israel. Betul? Sing gawean utang biasanya jilbabe pink. Sing jilbabe biru insyaallah luweh parah. Akhirnya malam itu saya harus gendong anak saya supaya dia bisa tidur gara-gara nggak punya susu. Dan alhamdulillah anak saya bisa tidur setelah saya berbagi susu dengan anak saya. Yo kan wong lanangi kaya soda le. Kalau ketemu susu pasti gembira. Iya. Kamu tahu kenapa dinamakan susu? Karena jumlahnya 2, susu. Makanya kenapa saya suka angka 2? Karena susu. Kalau 1 su, marah pena. Penake 2, susu. La siji, su. La telu, ora enak. Sing penak susu. Ya lah bocah-bocah SMA ini kene cawe wedok kan tulisan OSIS to kan? OSIS. Apa kepanjangannya OSIS? Mau cangkeme iki lho. Iki basa iki. Masa aja sikol iki susu matane. Orientasi sekolah kok ngawur iki. Rupamu. Masuk. Nah, firasat Habib Lutfi ternyata benar. Saya kemudian menjadi juragan walaupun nggak besar. Persoalan pilpres juga sama. Jauh hari Habib Lutfi bilang sama saya, Le, kemarin Mas Prabowo dari tempatmu. Enggak, Pak. Kenapa? Halal bilal akbar di pondok saya. Dia di pondok tidak minta untuk didukung, hanya minta didoakan. Kemudian Habib Lutfi singkat cerita bilang begini, udah Le, kamu menemani Mas Prabowo. Saya kalau diminta guru Bu itu cuma 2, sami'na wa atokna. Saya mendengarkan, saya taat dengan perintahnya. Yang memerintahkan saya untuk mendukung Pak Prabowo adalah Habib Lutfi. Pak saya punya prinsip al ilmu bila saykhin fasayhu syaiton. Ilmu tanpa guru-gurunya setan.
Makanya kita tuh nggak bisa berguru tanpa, mohon maaf, mencari ilmu tanpa guru itu nggak bisa. Harus menggunakan petunjuk guru. Demikian juga persoalan pilpres. Maka waktu itu Habib Lutfi mengatakan, kowe ngewangi Mas Prabowo, sendika dawuh, Pak. Kemudian guru kedua saya siapa? Bapaknya Gus Kausar Ploso. Namanya Kiai Nurul Huda Jazuli. Beliau mengatakan sama saya, Miftah, semua calon itu baik. Iya. Saya dengan Mas Ganjar baik, dengan Mas Anies baik, dengan Mas Prabowo baik banget. Saya dengan Mas Ganjar kenal, dengan Mas Anies kenal, dengan Mas Prabowo kenal banget. Emang boleh? Boleh. Beliau mengatakan sama saya begini, kamu saya wakafkan untuk membantu Mas Prabowo. Artinya apa? Dari dua orang ini saya tidak punya alasan untuk menolak, karena hidup saya bisa seperti hari ini itu karena petunjuk guru. Bagi saya manut guru ki enak. Persoalannya sekarang orang tua itu nggak percaya dengan guru. Contoh, anaknya yang sekolah dijiwit karo gurune, malah dilapor ke polisi, kan bajingan. Ada nggak yang seperti itu? Kalau masa kecil saya dulu, saya dikeplak sama guru saya wadul sama bapak langsung gajul, wes yang nakal dier. Ayo, saiki anaknya dikeplak, malah kadang-kadang dilapor ke polisi. Makanya kemarin ada persidangan di mana tuh di NTT. Guru dilaporkan polisi, kemudian mau didenda 50 juta. Gara-gara gurunya nempeleng siswa didiknya gara-gara nggak mau sholat duhur berjamaah. Waktunya sholat malah main, dijiwit, nesu, dilapor ke polisi. Diancam hukuman 50 juta rupiah. Saya bilang, kalau pengadilan memutuskan gurunya harus membayar 50 juta, yang bayar Gus Miftah. Demi menjaga martabat seorang guru. Guru kadang-kadang mesakil. Omongnya guru-guru TPA, guru-guru diniyah tanpa gaji, mulang. Begitu tekunya ngajari kita ngaji, tapi kita nggak pernah menghargai. Maka sebagai penghargaan saya kepada guru saya manut dawe guru-guru saya. Salah satunya apa? Mengenai calon presiden, saya nderek dawuhnya Habib Lutfi, saya nderek dawuhnya Kiai Dah untuk membantu Mas Prabowo. Artinya begini, jangan sampai pilihan kita yang katakanlah ada yang berbeda merusak hubungan pengajian kita. Setuju? Seandainya toh kamu berbeda dengan saya soal pilihan presiden, saya milih Prabowo nomor 2, kamu milih nomor 10 umpamanya. Ora ono. Ya mergo ora ono tak sebut goblok. Jangan sampai gara-gara saya sama sampean itu beda, kemudian menjadikan musuh. Maka saya bilang, hari ini tolong jadilah pendukung yang cerdas, jangan pendukung yang goblok. Siapa itu pendukung yang cerdas? Yang memuji calonnya, mengkampanyekan kebaikannya, mensosialisasikan program-programnya. Itu pendukung yang cerdas. Siapa pendukung yang goblok? Mendukung calon pilihannya dengan menjelek-jelekkan calon lainnya. Itu pendukung goblok. Maka saya bilang, pendukungnya Mas Prabowo tolong jangan menjelekkan siapapun. Jangan menjelekkan Mas Ganjar, jangan menjelekkan Mas Anies. Semua yang maju itu calon-calon terbaik, betul? Pak Prabowo bilang sama saya, Gus, cukup saya yang dijelek-jelekkan, gak apa-apa, gak usah menjelek-jelekkan yang lain. Kalau Pak Prabowo dijelek-jelekkan, cukup senyumin saja. Begitu dijelek-jelekkan dijawab, sorry ye. Sorry ye. Paling yang menjelek-jelekkan hanya suka omon-omon saja. Kita gak usah ikut-ikutan menjelek-jelekkan. Hari ini mohon maaf, Pak Prabowo berbicara tentang masa depan Indonesia. Pak Prabowo berbicara tentang kemajuan Indonesia, tapi mereka sibuk menjelek-jelekkan Pak Prabowo. Mohon maaf, hari ini Pak Prabowo dihina, kakinya pincang. Orang lupa, Pak Prabowo kakinya pincang karena perang di Timur Timur, membela kedaulatan negara kesatuan Republik Indo. Kita yang menjelek-jelekkan, pernah berbuat apa untuk Indonesia? Maka saya bilang sama Mas Prabowo, Mas Prabowo, kalau ada orang mencari-cari kesalahanmu, senyumin saja. Kenapa Gus? Kesalahanmu saja diperhatikan, apalagi kebaikanmu. Hari ini orang menjelek-jelekkan, mohon maaf,
Kita nggak boleh menjelekkan siapapun. Kita dihina nggak ada masalah. Kayak Gus Miftah dicari-cari kesalahannya. Gus Miftah money politik, bagi-bagi duit. Saya bilang, kalau Gus Miftah bagi-bagi duit itu sudah lumrah. Kalau bagi-bagi masalah itu suamimu. Opo-opo viral. Saya itu bagi duit pengajian dari 10 tahun yang lalu. Saya berbagi bukan karena saya kaya, tapi karena saya paham betapa susahnya orang menderita. Bagi saya kaya atau miskin bukan seberapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa banyak yang kamu bagi. Mbaknya minta duit, sorry. Sama cewek saya nggak mau ngasih duit, maunya ngasih mahar. Iya. Oke gas, saya mangkat. Oh yang ngono, lah seneng karo cewek. Pilihnya satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Wow, sing wedok yang ngono. Apa-apa dikeke wong lanang nyoh. Ngakune muslimah, senengane mlumah karo ah. Tahu bulat digoreng dadakan cungwili regane 500-an kok. Mosok nakmu gede rasane nak modal gratisan ya. Neng sarkem membayar kok. Mosok kowe grab bakul es. Kowe apa meneh? Oh, bakul gula. Oh, cah cilik. Halo, Mas. Lah aku dadi kowe pura-pura nangis men dituku. Nges repot. Ini loh, cah cilik kerja le jam segini. Ane. Khusus cah cilik iki tak tuku dhisik dhewe. Ya. Sing liya ora sampe melu-melu, cah cilik. Mas Bulung, iki tolong di anak kecil ini dibeli. Khusus anak kecil ini saya. Long, gitu ini dulu. Kasihan tuh. Anak, nak dibeli kamu langsung pulang ya anak kecil sampai malam. Jadi, tas cilik iki lho mesake. Wis rasa dihitung maton dibayar. Wis le rasa menghitung le. Tambahin. Wes dibagi doke dibagi. Le kamu pulang le. Nih wadai gawanan. Mau tinggal minggat. Wis sisa sausnya kena cangkeme masih. Gak boleh bagi-bagi duit, gak boleh. Undang-undang pemilu gak boleh. Ini kan anak kecil langsung pulang sayang, gak usah bermalam di sini. Jiko meneh tak ajar. Tapi kan langsung tak mulai malah jiko meneh. Orang ajar bapak gawe meneh li. Kita bakule bapak ini memanfaatkan anaknya ini. Eksploitasi orang tua ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya minta betul ya warga Wonogiri, ayo jaga ketertiban. Dukung calonmu sebaik mungkin. Kayak saya mendukung Mas Prabowo sebaik mungkin. Kampanyekan dengan cara yang happy. Contoh Gus Miftah gawe siir, kamu senggai sing penak. Bertemu lawak. Kaya sing bar kowe yo nganu malu bengok temu lawak ngono lho. Nyenggaki aku. Men ketoke kita bestie ngono lho. Kamu gak baik sama aku. Heh, calemu, kowe melu bengok temu lawak ngono lho. Matane. Oh ya kangen aku tau Gus. Ya Allah, ya Allah. Coba kemayune kaya ngono ya. Moh kowe lemu. Lah aku lah rabi karo cah lemu ini lah kaya lombok ning dhuwur tahu. Penting kring. Oh. Empuk matamu empuk iki. Mas wedi aku ngajari ngene sumpah. Temu lawak sing ning pinggir dicoblos ora penak. Ana luwat diuntal gajah
pengen penak coblos wae sing tengah. Loh, malah nyah. Aku Zizi. Ayane. Wong aku orang tahu jeneng rupamu. Nah, maksud saya begini yuk. Pesta demokrasi itu kan menyenangkan. Jangan sampai kita bermusuhan dengan tetangga hanya gara-gara beda pilihan. Kayak tetangga saya kemarin berantem dengan suami istrinya. Kenapa? Gara-gara sing lanang seneng karo Pak Prabowo, sing wedok seneng karo Mas Ganjar. Malam Jumat rasido kelon malah padu, sing lanang rasido ngaceng. Bubar. Ini loh Cak, ayo sing cerdas. Bendera partai boleh banyak, tetapi semua harus tunduk di bawah merah putih. Setuju? Ayo gunakan hak suaramu, jangan golput. Kalau kamu sekarang golput, kamu nggak milih pemimpin, itu sama halnya kamu tidak memberikan sumbangsih untuk bangsa ini. Coba Pak Jokowi jadi presiden, punya kebijakan BLT. Artinya kalau kamu milih dulu Pak Jokowi, berarti kamu memberikan sumbangsih kepada orang miskin melalui suaramu yang kamu salurkan di dalam TPS. Tapi kalau kamu nggak milih, sama halnya kamu golput, berarti kebijakan pemerintah yang sah kamu tidak ikut memberikan jariah di dalamnya. Berang menit toh Cah, 5 menit mlebu TPS coblos bleng metu. Cara nyoblos kepiye? Gampang. Nomor 1 dibuka, nomor 2 dicoblos, nomor 3 dilempit. Selesai. Loh, lah iya toh. Carane nyoblos nomor 1 dibuka, nomor 2 dicoblos, nomor 3 dilempit. Rampung. Maka saya bilang, beda pilihan itu boleh. Persahabatan tetap nomor 1. Soal pilihan presiden nomor 2, hiraukan pihak ketiga. Selesai. Masuk? Ayo, tak ajak sholawatan. Aku duwe lagu Alamate Anak Soleh versi Gus Miftah. Oke. Dilong. Ayo mbak-mbak, kuwi ndi cah ben minggat tak ajar kok arep nyanyi malah. Ora niat kerja. Ayo sholawatan, muga-muga wong Wonogiri oleh berkah sholawat. Sing urung kerja ndang kerja. Suruh rabi ndang rabi. Sing diutang ndang lunas. Sing urung meteng ndang meteng. Lawis rapi. Kalau ibu kalau ayo nggak kacamata ireng, ya Allah, malah kayak tukang ngelas yuk. Shallu ala Nabi Muhammad. Wayai. Saya mau lomba pantun untuk Prabowo Gibran. Yang bisa tak kasih hadiah. Pakai lagu Joko Tingkir juga boleh. Joko Tingkir minumnya kopi. Kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini. Kalau bukan Prabowo siapa lagi? Kalau bukan yang bisa pantun, tak kasih hadiah. Angkat tangan. Boleh. Boleh anakmu. Aku ibuku ngapa? Kabare wali. Ya, kowe tak tapuk cangkemmu lho ases. Arep lomba dhisik iki. Ayo iki, baik. Ayo, anak PSHT. Pasti kamu setia. Iya dong, Gus. Perguruan saja dijaga, apalagi suamimu. Tapi macam-macam selentak ndase ya, Nduk. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Dewi Utami. Dewi Utami, pengennya Dew. Umurnya berapa Dew? 29. Sudah menikah? Mpun. Anakmu piro? 2. Oh, matengan. Lah penak to, Gus. Penak matamu. Penak lho. Diguyur Pak Diko jalan gubernur ya. Tadi yang sama saya itu Pak Diko, Bupati Kendal. Doakan bisa jadi gubernur Jawa Tengah. Amin. Amin. Ayo, apa? Sihirnya. Bagus. Oh, belum. Belum, Gus.
Dredeg iku. Dredeg. Jangankan kamu, janda aja sama aku dredeg, apalagi kamu. Tarik napas dulu. Ikan teri makan paus. Aku sih Prabowo liane ora urus. Iya. Boleh dong Gus, minta 500. Ada tikus di dalam kardus. Saya pikir Dewi Tulus, ternyata modus. Gus, lagi nih Gus. Satu lagi. Satu lagi, berarti 2. Iya. Berarti berapa? 2. Berarti Prabowo. ayo apa? Banyak jago dalam kurungan. Oh, ternyata sedang ada perlombaan. Ayo dukung Prabowo Gibran agar menang 1 putaran. Hadiahnya dari panitia. Gus, foto Gus. Yo. Saniki to Gus. Nyongko foto. Saniki. Engko. Sebelah sini. Ayo Mbak Eka. Ayo Mbak Eka. Mbak Eka gemoy. Pak Diko sini, Pak Diko, nganten aku Pak Diko. Matane. Utekmu kondo karo utekku. Tak kasih tahu, nggak usah ngasih harapan kalau nggak ada kepastian. Iya. Ayo, halo Mbak. Namanya siapa Mbak? Angelica. Panggilannya Angel, Li apa Ica? Oh Angel. Oh Li aja. Mbak Angel umurnya berapa? 18. 18 ya. Rumahnya mana Mbak? Jetes itu mana? Wonogiri. Mbak Ica, Mbak Angel, mungkin kita tidak satu kabupaten, tapi boleh dong kita besok satu rumah. Ya. Sudah kerja apa masih kerja? Apa masih sekolah? Masih sekolah. Masih sekolah. Sekolahnya di mana? Di SMA 3 Wonogiri. IPA apa IPS? IPA. IPA. Kamu sekarang sekolahnya IPA, tapi besok ujiannya ekonomi. Pak Angel, mantunya. Untuk Pak Prabowo apa untuk Gus Miftah? Untuk Prabowo. Iya, bagus. Apa pelantunnya? Neng Wonogiri akeh wit jatine. Ojo lali dolan ing Gajah Mudgor. 14 Februari pilih Pak Prabowo presidene ben Indonesia makin maju dan makmur. Ya. Prabowo gemoy asal. Ih, asal. Ada yang daftar jadi suaminya Angel? Nggak ada yang diterima. Nggak ada yang diterima. Masih lagi? Cukup? Ya, Udah cukup. sini kamu maju sini. Dikasih hadiah sama Masih. Itu di depan sana. Mbak, depan sana. Nah. Ada lagi di sini. Sebelah sini, itu Mbak E itu. Sing lanang rawane ngadeg kok. Sing ngadeg liyane. Mbak siapa namanya? Tiara. Assalamualaikum ya Abi. Matane garangan nih. Matamu yang ngerti ya Tole. Mbak siapa namanya? Tiara. Oh Mbak Tiara, itu MC-nya juga Tiara tadi. Mbak Tiara umur berapa? 17. Oh 17, masih sekolah. Masih. Mbak Tiara mundur dikit. Cantiknya kelewatan. Iya. Besok Mbak Tiara cita-citanya pengen jadi apa? Bojomu, Gus. Kan aku jadi takut mau. Ya nanti kita bicarakan ya. Bunda, sumpah guyon, Bunda sumpah. Kan aku setia. Apa Mbak Tiara? Jalan-jalan ke Wonogiri. Jangan lupa makan bakso. Jangan lupa 14 Februari warga Wonogiri menangkan Prabowo. Asik. Kudu ini jam asa iki wong liya wong kowe dhewe iki lho. Tak cuwile kemuayu tak sahke kapok lho kowe. Kowe matane tukang syuting yo ngerti.
Cintaku padamu seperti kamera. Fokus hanya ke kamu, yang lain ngeblur. Iya. Ada lagi? Cukup, udah. Nih, sini. Sing lanang. Orang suara lanang belas sih. Ayo sing gemoy wani lah. Ora iso. Iki lanang. Halo. Assalamualaikum Gus. Salam. Rasanya kelimanuk dong ini buat. Gak terus mau. Oh, gaduh. Orang ngene. Paling di sini menggoyo pentil. Jenenge siapa, Mas? Prapto Gus. Prapto. Oh, jenenge Mas Prabowo Prapto. Apa pantunnya Mas Prapto? Buat Mas Pak Prabowo Gus. Harus. Tahu bulat 500-an. Enaknya dimakan di musim hujan. Nah, 4 Februari mendatang. Kalau ingin makmur, coblos Prabowo Gibran. iya. Makan rongkong, ngombe susu. Hei Prapto, apa mambu? Makasih Mas Prapto. Ya, selawatan. Joko Tingkir versi Gus Miftah. Saya minta kado. Habis ini Mas Jerry langsung keluar. Semua flashnya dihidupkan. Ayo kita selawatan. Wes hadiahku minta ini aja. Minta flash aja dihidupkan. Saya ngangkat flash kancane Gus Miftah. Saya orang ngangkat kancane Samsudin. Semuanya diangkat. Ayo, sholat bareng Pak Diko. Semuanya diangkat. Ah, pelit, terus diangkat. Main flashnya api lali. Langit memberikan kado kita bulan. Kita berikan kado ke langit flash untuk selawat kepada Kanjeng Nabi. Shallu ala Nabi Muhammad. Mriko arah pundi yu? Kono arah ngendi kono? Kulon. Ya, semuanya diangkat yang tinggi. Ayo, nanti digerakkan ke arah ngulon dulu. Shallu ala Nabi Muhammad. Wow, wae berdiri pas nyanyi. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin billah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Joko Tingkir minumnya kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini. Kalau bukan Prabowo siapa lagi? Kalau bukan Prabowo siapa lagi? Salatullah, salamullah ala rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Salawat sing banter, salat. Main bola di lapangan, ayo Wonogiri semangat. Semuanya oin Prabowo Gibran, semuanya oin Prabowo Gibran. Butuh ijo mangane pantal, rokok kretek sandinge kopi. Dadi jomblo rasa jual
ora payu rabi, salatu ora payu rabi. Siap nyanyi bareng Denny Canan? Beli nongko dapatnya ono nongko dipangan ular. Pak Prabowo emang gemoy, luweh apik gemoy daripada baper. Iya, luweh apik gemoy daripada sing slow-slow ae. Pilihannya insya Allah besok 14 Februari gunakan hak masing-masing tanpa harus membuli yang lainnya. Setuju? Orang Wonogiri prinsipnya sederhana, nggak usah nganan, nggak usah ngiri, cukup di tengah-tengah saja. Melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan Prabowo Gibran mana bisa. Terima kasih Wonogiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.